Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para peserta MPLS siswa baru SMA Negeri 1 Selong tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang di SMA Negeri 1 Selong untuk mengikuti MPLS 2020-2021. Sebelum saya masuk kepada materi sajian, untuk kelancaran interaksi kita melalui interaksi daring, ada baiknya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri sebagai berikut. Nama Haji Maftuhin MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Para peserta MPLS yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti sajian materi ini sejak awal sampai akhir, sehingga pencapaian tujuan MPLS dapat kalian capai sesuai dengan tujuan dilaksanakannya MPLS di SMA Negeri 1 Selong. Selanjutnya, perlu saya sampaikan bahwa materi yang akan saya sampaikan adalah materi keosisan dan kepemimpinan. Selanjutnya, untuk menggunakan waktu secara efektif dan efisien, mari secara seksama kalian ikuti uraian-uraian atau penjelasan-penjelasan materi sajian berikut ini. Definisi OSIS. Secara semantik, OSIS merupakan singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. OSIS tersusun dari 4 kata, masing-masing organisasi, yang berarti kelompok kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Siswa merupakan peserta didik pada satuan pendidikan. Intra berarti berada di dalam dan di antara siswa. Dan yang terakhir, sekolah, yang berarti satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar. Secara organis, OSIS adalah
satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah untuk dilaksanakan di sekolah. Sedangkan secara fungsional, OSIS merupakan salah satu dari 4 jalur pembinaan siswa. Di samping latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Pengertian OSIS secara sistemik. OSIS adalah sebuah sarana kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan ciri-ciri dari OSIS antara lain: pertama, OSIS berorientasi pada tujuan. 2. OSIS memiliki susunan kehidupan secara berkelompok. 3. OSIS memiliki sejumlah peranan. 4. OSIS mengedepankan prinsip berkoordinasi. Dan yang terakhir, OSIS berkelanjutan dalam waktu tertentu, sehingga pada akhir masa jabatan kepengurusan OSIS dalam 1 tahun selalu diadakan pemilihan pengurus OSIS baru. Ini merupakan prinsip regenerasi. Para peserta MTLS SMA Negeri 1 Selong tahun pelajaran 2020-2021, mari kita lanjut pada materi fungsi OSIS. Fungsi OSIS di suatu sekolah secara teoritik sebagai berikut. 1. OSIS merupakan wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa serta menetapkan garis-garis program. 2. OSIS merupakan sarana pelaksana kegiatan kesiswaan. 3. OSIS merupakan sarana komunikasi antar siswa. 4. OSIS merupakan wadah pengembangan potensi diri siswa sebagai calon seorang ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan. 5. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi manajemen dan kepemimpinan siswa. 6. OSIS berfungsi pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup atau life skills. Dan yang terakhir, OSIS merupakan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Tiga, faktor pendukung OSIS. Di suatu sekolah, efektif dan efisiennya suatu organisasi siswa intrasekolah
sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung yang ada di suatu sekolah. Sedangkan faktor-faktor pendukung keterlaksanaan OSIS di suatu sekolah antara lain: 1. Sumber daya. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, koordinasi kegiatan sejalan dengan tujuan. 4. Pembaharuan. 5. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar secara autoplastis. Dan yang terakhir, terpenuhinya fungsi dan peran seluruh komponen yang memiliki kontribusi terhadap keterlaksanaan OSIS. 4. Manfaat OSIS suatu sekolah. Kemanfaatan organisasi siswa intrasekolah yang anggota-anggotanya semua siswa yang ada di suatu sekolah dapat dilihat dalam wujud nyata seperti: 1. OSIS bermanfaat dalam meningkatkan nilai ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Manfaat pertama ini dapat kita lihat dalam wujud kehidupan bersama di dalam suatu sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, organisasi siswa intrasekolah dapat meningkatkan kesadaran berbangsa, kesadaran bernegara, dan cinta tanah air. 3. Organisasi siswa intrasekolah dapat meningkatkan kepribadian yang luhur dan budi pekerti yang terpuji. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berorganisasi, sadar politik, dan kepemimpinan. 5. Meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan percaya diri. Manfaat yang keenam, dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, manfaat OSIS adalah menghargai dan mewujudkan nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni. 5. Tugas pengurus OSIS. Organisasi siswa intrasekolah di suatu sekolah dapat kita lihat berjalan secara efektif dan efisien manakala tugas-tugas kepengurusan OSIS dapat dilaksanakan secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Untuk efektif
dan efisiensinya tugas pengurus OSIS, maka pengurus-pengurus OSIS harus mampu dalam menjalankan tugas kepengurusannya dengan langkah-langkah seperti berikut. Tugas yang pertama, pengurus OSIS harus menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan AD, ART OSIS, serta garis-garis besar program kerja GBPK yang disusun oleh Majelis Perwakilan Kelas atau MPK. 2. Pengurus OSIS bertugas dan berkewajiban selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat suatu sekolah. 3. Kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif kolegial. Yang keempat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS, MPK, dan tembusannya kepada perwakilan kelas pada akhir masa jabatan. Yang kelima, selalu berkomunikasi, berkonsultasi, berkoordinasi dengan pembina OSIS.